Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Hari ini gua bersama Dokter Ernaldi. Nah, Dokter Ernaldi, dokter spesialis perpredatoran. Kayaknya spesialisnya udah mau pindah kayaknya, Dok. Udah pindah ya kayaknya. Kayaknya udah mau pindah nih, Dok. Ngeri ya. Luar biasa. Nah, ini gua hari ini terpanggil dan terpancing lagi untuk datang ke sini, Dok. Oke. Setelah mendengar kabar-kabar yang berkibar kemana-mana. Ada yang beredar ya? Iya. Ini luar biasa banget ya, Dok. Satu kabar yang luar biasa nih. Jadi di belakang gua sekarang udah ada Barca yang kemarin itu sempat gua buat konten bakat terbesar di Indonesia pasangan. Ya. Pasang Barca Indonesia terbesar di Indonesia. Nah, kemarin udah buat konten kurang lebih 3 sampai 4 bulan lalu lah ya. 3-4 bulan tuh. Dan hari ini ternyata kabarnya sudah gendong telur. Ya. Wow. Di belakang gua sekarang sudah ada Barca-Barcanya sahabat Jemvlog nih. Nah, Dok, ini telur-telurnya kah? Bukan. Oh, bukan? Ini telur siput ini. Oh, gue udah nafsu kali kan? Ini telur siput. Ya. Nah, jadi yang betina, yang jantan? Ini jantan, Oke. ini betina. Oh, ini betina. Nah. Oh, perutnya beda sendiri ya? Ya. Nah, ini ada treatment khusus nggak sih setelah dia begini, Dok? Sampai saat ini sih nggak ada. Udah dibiarin gitu aja? Kita biarin aja udah. Ini kan apa ya? Kalau ngelihat sebenarnya gabus itu kan nggak butuh filter. Siap. Ya kan, yang penting tanaman apa segala macam. Nah, cuman karena suhu di Jakarta lumayan panas, jadi terpaksa saya nyalakan chiller. Oke. Ngebantu. Ini chillernya di 25. 25. Stabil 25 terus. Oke. Paling bentar lagi juga jebol. Karena udah lama kan berarti. Nah, kita coba sedikit flashback dulu sebelum kita bicara soal gantung telur ini kan. Kok telur digantung-gantung? Gendong telur. Iya, gendong telur. Dokter punya bahasa lebih halus. Nah, izin Dok. Kalau misalkan waktu itu kita sudah pernah konten di sini, berarti ini kan jantan yang keempat. Ya. Jadi sebelumnya kan berguguran nih jantannya. Iya. Ada 3 berarti yang jadi korban. Betul, gugur. Sama si betina. Iya. Dan akhirnya sekarang karena size-nya lebih besar kah atau apa, Dok? Nggak tahu, ini dulu sebelum, ini kan ada sempat jantannya kan memang udah ada ya satu. Sebelum, yang akhirnya waktu itu mati gara-gara makan udang, lupa saya buang. Kepala sama ekor. Itu yang pertama? Nah, itu yang mati. Nah, habis itu kan ganti berikutnya berguguran tuh. Karena berantem? Ya. Itu pas proses berantemnya dokter pantau atau tinggalin taunya tiba-tiba udah ngambang? Saya lihat. Waktu itu. Begitu lihat berantem parah kan, marah, saya skat. Skat dulu? Saya skat lagi, tapi nggak di sini. Oh, di tank dalam. Satu, oke. Saya sekat, begitu sekat, saya pikir kan udah kuat nih, soalnya udah pakai 4 kan pinnya kan. Nah, saya tinggal kerja. Oke. Pulang, udah terbalik dia. Sekatnya rubuh, ya terbalik udah sakit pala udah. Berarti yang hajar itu si betinanya? Dia berantem berdua, tapi karena betinanya lebih agresif. Oke. Karena mungkin udah masuk di tank duluan kali ya. Jadi udah ngerajain, akhirnya ya sudah. Kena. Habis. Bersih nggak ada sisiknya? Bersih nggak ada sisiknya? Bersih. Si yang jantannya. Nah, yang ketiga? Yang ketiga kurang lebih hampir sama. Hampir sama juga. Pertama kelihatan 1-2 hari nggak ada kelihatan berantem. Tapi oh, jadi beriringan? Masih beriringan. Oke. Jadi kelihatannya udah jodoh nih ya kan. Tinggal dong. Ya. Nggak nyampe seminggu dah udah umurnya. Mati dia. Digigit-gigitin juga sama si betina? Hancur. Jadi pas yang jantan setelahnya itu betinanya juga berantakan, tapi paling parah di jantan. Wah, bisa. Nah, jadi ini udah yang keempat kan? Yang keempat. Nah, itu proses waktunya berapa lama tuh, Dok, sampai hari ini? Kemarin, kayak mau setahun udah ada sih. Udah mau setahun. Setahun baru progres di gendong telur. Ini kan juga belum tentu bisa berhasil atau persentase keberhasilan besar, Dok? Tinggal tergantung doa teman-teman aja. Oke, aku bantu doa, aku paling kenceng doanya, Dok. Doanya bagus ya, semoga jadi gitu kan. Aku paling kenceng doanya. Nah, berarti kalau misalkan jantan ini, jantan ini yang benar-benar jadi menghamili dia ya? Bukan ada bapak lain kan? Belum. Belum. Nah, jadi satu pasang ini sudah berhasil untuk kemarin tuh pair dan sekarang ini proven dibilangnya ya? Iya. Proven. Nah, nanti begitu tembak telur atau apa segala macam ada ada ikan-ikan lain di sini, Dok? Nggak khawatir, Dok?
ikan pasti ntar saya keluarin dulu. Oke. Gitu, kecuali yang memang dia bagian ngebersihin lumut gitu, kayak tadi kan ada ini nih, Otosynchus. Oke. Otosynchus mah Oh, ikan kecil gini ya? Kecil itu mah nggak ada masalah, aman kok. Nggak akan mengganggu atau memakan si telur ya? Dia makannya lumut. Oke. Nah, jadi akan dikeluarkan si ikan-ikan manfish-nya, manfish keluar. segala macam itu. Nah, nanti itu udah ada bayangan belum sih, Dok? Dia mau buang itu telurnya di mana, Dok? Kebetulan yang ini jenisnya bukan mouth breeder kayak apa namanya, nila atau Cichlid gitu apa ya? namanya yang toman. Toman. Kalau toman kan dia masih disimpan di mulut juga Oke. kalau makan. Nah, kalau ini kan nggak kebetulan ya. Jadi kemungkinan dia akan nempel semua di daun. Oh, akan nempel semua di daun. Nah, daun. Jadi ini kan ada yang daun ngambang-ngambang nih yang kayak ekor tupai. Oh iya. Nah, kayak begitu. Biasa nempelnya di situ sih. Oh, biasanya nempelnya di situ. Mm-mm. Nah, nanti begitu nempelnya di situ, induknya rencana dipindahin, Dok? Saya belum tahu. Tunggu jadi aja dulu. Ini ntar habis itu kita menegangkan baru- banget ya. Ini menegangkan banget karena kayak udah kalau kita main satu game petualangan kayak udah mau ketemu raja terakhir, kadang suka tiba-tiba Iya. mengesalkan gitu loh, Dok. Biasa begitu memang. Ya karena kan belum ada, kita mau nanya ke siapa juga bingung kan, karena di Indonesia sendiri juga belum ada yang berhasil gitu Oke. kan. Nah, jadi kalau ngelihat dari teman-teman yang lain yang cana-cana yang kecil yang dwarf, mereka breednya begitu modelnya. Oh gitu. Tapi kalau saya rasa sih mirip pasti. Kurang lebih sama lah, Kurang karena lebih. satu family ya. Nah, kemarin tuh aku sudah jalan-jalan juga ke Bandung, sudah ketemu sama pejantannya si Cinderella, Oke. yang Sultan Toys, yang di Bandung. Karena sekarang tinggal jantannya doang kan, yang kemarin kata dokter juga lompat kan, loncat. Dan besok ternyata rahangnya patah, Dok. Pada saat loncat, tapi telat penanganannya, makanya mati. Mati. Nah, jadi ini satu-satunya Cana Barca yang sedang progres menuju. Katanya sih Hasil. ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi. Oh, banyak ya? Enggak, di orang lain. Oh, aku kan dokter. Baru mau Bukan. tak pepet. Channelnya itu yang Oke. biasa tetangga punya. Tetangga punya. Nah, gitu kan. Waktu itu soalnya pernah dikirimin videonya ada. Oh, berarti. Sempat apa spawn cuman nggak buang telur Oh, gitu. sempat gantung telur. Sempet Oh, sempat kawin. ngebola. Sempat ngebola, cuman Tapi belum nggak lihat jatuh progresnya. Nah, kalau ini kan udah bener-bener kelihatan banget ya. Kelihatan kalau ini sih Ini udah berapa lama, Dok, perubahan secara fisik? terakhir ya karena ada temen yang datang waktu itu. Dia Oh. bikin konten juga gitu kan, Oke. lihat ininya kok gede banget gitu. Saya sebelumnya nggak merhatiin juga. Nggak nge juga. Oke. Tapi memang gede banget. Itu Iya. kayak Memang gede. perut gua. Mirip kayak yang punya lah perutnya ya. Ya sama kita, Dok. Berarti kita lagi gantung telur ya? Nah, kayaknya gitu. Ini satu hal yang membanggakan untuk hobis-hobis di Indonesia, bahwa ternyata Tanah Barca sudah bisa dibreed di Indonesia. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Ini kan satu langkah awal yang positif lah ya. Sudah ketemu titik terang, nanti ada belajar lagi. Karena untuk mencapai di sini tuh nggak mudah, Dok ya. Korbannya banyak. Korbannya sudah banyak, waktu, tenaga, materi. Betul. Keren. Gua bangga banget sih kenal Dokter Ernaldi. Tinggal berani sabar apa enggak gitu kan. Oh gitu. Iya. Tapi setelah tahu begini memang ada perawatan khusus kah? Atau memang takut-takut kah mau megangnya? Yang kedua sih lebih tepatnya. Takut salah ya penanganannya ya. Mending biarin aja dulu. Mending dibiarin dulu ya. Habis itu, tapi kalau mau nanya juga belum tentu ada yang Iya, mau nanya sama pernah siapa mengalami gitu. juga Iya. kan. Jadi ini berarti benar-benar menelaah sendiri. Iya, masih apa ya, mulai ngebaca, oh ini mulai begini. Jadi sambil tiap hari malam gitu ngeliat perilaku ikan gitu kan, ya, Oke. kondisinya gimana, ada berantem apa enggak gitu kan. Tapi memang biasanya sih kalau misalnya ngelihat ikan barca ini begitu dia mau kawin pasti ada jeda berantemnya dulu. Oh gitu. Berantemnya parah nggak sih, Nggak. Dok? Berantemnya sih nggak apa. Saling gigit. Enggak sih, sampai gigit sih enggak. Cuman karena kan kadang-kadang yang jantan misalnya birahinya udah mulai timbul, betinanya belum. Si jantan ngejar betinanya nggak mau, otomatis pasti mukul. Oh, seruduk Pasti dulu, Iya. seruduk terus.
Oke. Dan betinanya pasti menghindar, kabur kan. Nah, nanti begitu giliran betinanya lagi On fire? gitu kan, on fire, Dia udah jantannya down. lagi nggak mau. Oke. Serba salah. Capek ya, kayak gitu pulang aja. kerja, habis pulang kerja Kerja ya. kayaknya. Betinanya minta ya kan? Iya. Jadi Nah. paling ya ekor gitu biasanya agak sedikit robek-robek. Tapi kan Oke, Bisa. tapi bisa pemulihannya cepat kan kalau ekor atau fin. Ini berarti ganti air atau enggak, Dok? Enggak berani pasti. nggak pernah, Parameter berubah kan pasti langsung pernya berubah lagi kan? pasti. Oke, jadi dibiarin bener-bener begini. Iya. Untuk kasih makannya, Dok? Kasih makan saya biasa pakai udang beku. 1 hari paling banyak itu 1 genggam. Sedikit lah. Sedikit. Dan biasanya Kasih. kalau dibuka ini jantan pasti udah nyamperin duluan. Jadi begitu itu nyampe, dia yang makan paling banyak. Makan paling banyak jantan. Makanya perutnya ikut-ikutan gendutnya. Ikut-ikutan gendut. Nah, kalau Gitu. yang betina sama sekali belum makan? Kalau yang betina makannya kan cuma dikit jadinya. Dikit gitu ya. Lagi kondisi mual kali ya. Mungkin juga. Masih kondisi kehamilan awal pernah saya soalnya. puasain 4 hari, 4-5 hari ya segitu aja perutnya. Nggak berkurang. Jantannya mulai kurusan, dianya nggak. Oh, dia malah enggak. Wah, Makanya yakin gendong telur pasti. yakin nih ya. Nanti kalau begitu sudah menghasilkan jangan lupa aku ya, Dok. Nah, nanti di WA ya. Ya, aku masuk waiting list keberapa lah gitu ya. Luar biasa. Keren. Rencananya apa, Dok, yang mau dilakukan untuk tank ini ke depannya? Ini bakal mengerikan sekali sih, akan menjadi sejarah atau cerita dari hobis-hobis canah maupun predator. Diapain ya tanknya ya? Paling kalau ini sih nyoba nanti chiller tambah 1 lagi. Kenapa, Dok? Kalau menurut Mbah Google suhunya dia aslinya kan 18 sampai 16 sampai sekian, Oh, sampai 20 sekian. jadi memang mau ditambah lagi Rencananya begitu. supaya dia mau buang telurnya. Ya makanya kan yang waktu itu ke Bandung di bawahnya ini kan yang kuning itu. Nah, Oke. itu kan dia jadi karena lokasinya daerah sana kan dingin. Oh. Malam Bandung itu kalau nggak salah, kalau misalnya masih daerah-daerah yang atas, itu sekitar 18 derajat kalau malam. Oh, yang di Bandung itu. Oke. Kita belum bisa ngejar sampai situ. Karena Berarti- kalau udah sampai di bawah 20, ini pasti berembun. Oh iya. Ini aja kalau nggak saya nyalain kipas, berembun juga. Oh iya, Makanya saya nyalain ini udah kipas. mulai kan tuh. Iya, Berembun kaca depannya. Jadi benar-benar kita nggak bisa lihat apa-apa jadinya. nggak bisa. Tapi tetap nanti mau dibuat untuk senyaman mungkin dia supaya dia mau buang telurnya, Dok. Gimana caranya lah mengkondisikan supaya memang pH-nya dia kawin. Ini berarti sudah di tengah-tengah jembatan nih. Cuman jembatannya bisa ambrol atau memang kita bisa nyebrang dengan mulus, Ya, melangkah hati-hati atau mau terjun. nah, Ya karena kan gini, tinggal pilih. kalau misalkan berarti benar aku agak ngerti maksudnya dokter untuk nambah chiller supaya bisa ngejar dan membentuk seperti di alamnya. Kalau dia nggak nyaman dan nggak mau membentuk di alamnya, dia nggak mau buang telurnya. Biasanya begitu. Yang ada egg binding, busuk telurnya di dalam dan ujung-ujungnya mengakibatkan kematian. Yang ada mulai lagi dari nol Betul. atau minus ya. Minus. Nyari ukuran segini kan agak susah ya. Agak susah banget, Apalagi saya minta jantan gitu, saya minta betina. nggak bisa milih. Nggak bisa. Kebanyakan yang berhasil itu yang dulu-dulu yang mereka ternak asiatica apa segala macam itu sekali beli kan 10, 20. Terus itu mereka Jadi pair satu. sendiri. Nanti dia nge-pair sendiri baru pisah. Oke. Biasanya begitu. Cuman kalau gini kita ngikutin gitu juga, mau ada yang mau sponsorin nggak? Mau sponsorin nggak? Sedap. Banyak loh. Kayaknya Bisa. udah nggak ragu-ragu. Kayaknya sudah nggak ragu-ragu lagi kalau mau Iya, sponsorin. kalau ada yang mau sih. sponsorin sih boleh aja. Kita Karena beli nih. udah ada hasilnya. Ini yang banyak nih, 20-30 ekor gitu kan. Kita Oke. coba gabungin, lihat di kolam. Oh, nah Kalau berani begitu. ini si Barca ini nanti akan kita tunggu anakan batch pertamanya. F1-nya pasti kualitasnya bagus-bagus banget kan. Harusnya sih bagus. Ya. F1-nya biasanya kan yang disimpan ya. Disimpan. F2, F3, nanti simpen lagi. F5, Simpen ke siapa nih? simpen ke aku. Hati-hati habis ini nanti diteror. Besok udah ada antrian kayak bawa-bawa plastik ya kan. Iya. Mending bawa plastik langsung bawa kontrak.
Nah, itu bahaya tuh. Langsung dikontrak 1 tank. Itu yang bahaya tuh. Sebenarnya gua agak kaget dan agak tak kesima ketika dengar beritanya bahwa ini bertelur, Dok. Gendong Gendong, telur. iya. Gendong telur. Dia lagi senang bertelur kayaknya. Ya gua lagi mau menolak. Nah, gua agak kaget ketika lu mau menginformasikan bahwa celana ini gendong telur. Kan nggak banyak orang yang mau mempublikasikannya supaya harga ini akan tetap stabil seperti apa adanya sekarang atau lebih menanjak lagi gitu kan? Setuju. Masalahnya waktu itu kebetulan temen gue datang ngeliat ini kayaknya udah gendong telur nih. Aduh. Nggak bisa gue sembunyiin. Jadi gue terima kasih banget sama teman itu. Yang lain dan bukan adalah Om Esa. Iya, dia itu tiba-tiba datang gitu. Oke. Nah, ini pas nih langsung tiba-tiba disidak. Bikin konten tuh disidak. Jadi bukan janjian gitu kan, ntar gue ke tempat lo gini-gini. Enggak, tiba-tiba jebret langsung drop bikinnya. Berarti itu gerbek yang sesungguhnya. Parah itu. Kalau gue kan janjian dong. Udah janjian ya Mas. Kasih lu waktu istirahat dulu lagi. Kalau dia datang tiba-tiba langsung ngelihat, bikin video di awal, ngobrol-ngobrol ternyata direkam kita nggak tahu ya. Pas yang kedua, nah, dia ngobrol baru itu. Wawancara yang buat ini ternyata ini gue diwawancara yang sebelumnya kemarin gue ditodong ya. Jadi kayak udah stop gitu ya? Udah nggak bisa kemana-mana udah, karena dia udah ngeliat duluan. Luar biasa. Nah ini kita menggantungkan harapannya penuh karena gue dapet jatah. Semoga ini berhasil, Dok. Amin. Terima kasih banyak sudah mau berbagi dan juga sudah mau menginfokan kepada gue pribadi dan juga sahabat-sahabat Genvlog sehingga bisa turut merasakan dan turut menyaksikan apa yang sedang terjadi dari celana-celana ini. Lu kasih nama nggak sih, Dok, celananya? Enggak. Kenapa? Jadi kan kita nggak bisa menjuluki dia. Nanti coba kita tanya sama anak-anak nanti. Oke. Mau dikasih nama apa gitu. Nah, aku ada pertanyaan satu nih. Kenapa celana yang besar selalu bengkok ke bawah, Dok? Enggak, dia nggak bengkok. Selalu kayak ada kayak agak berat gitu badannya. Karena dia panjang. Terus kan ikan ini cenderung biasanya kan kayak apa ya? Kayak ngapung. Oh, di atas permukaan? Enggak, kayak helikopter gitu modelnya kan. Oh, gini stay gini? Karena beban kesini berat kan, nahan. Oke. Ikan ini kan bukan kayak model peacock bass yang modelnya stay straight gitu kan. Nah ini enggak. Oh jadi begini. Makanya agak turun. Tapi kalau ini berenang masih normal. Berarti tulang lunak ya? Enggak, bukan tulang lunak juga. Jadi agak begini dia. Kalau suhunya kembali lagi ke ini apa namanya habitat aslinya dia. Jadi kalau misalnya suhunya dia ini di atas 25 derajat, itu biasanya cenderung memang ekor bagian belakang jantan pasti akan kelihatan bengkok. Oh gitu. Oke. Gitu. Aku baru belajar lagi dan nama ilmu lagi. Tapi yang betina lebih enggak. Oh, jantan yang lebih bengkok. Iya, jantannya kelihatan gitu. Pokoknya dia ukurannya besar. Nanti biasa ekor belakangnya agak sedikit seperti itu. Begitu membesar, bijinya kegedean kali ya? Bisa jadi. Oke. Jadi gitu sahabat Genvlog konten kita kali ini. Tapi makasih banyak, Dok, waktunya. Sama-sama. Udah malam-malam mau digerebek. Tadi habis pulang praktek, Dok. Iya. Pulang praktek langsung kita todong buat konten Barkah. Ngeri nggak, Dok? Sekali lagi makasih banyak waktunya, Dok. Jadi gitu sahabat Genvlog konten kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung Genvlog dan juga doakan Om Ernaldi atau Dr. Ernaldi supaya bisa sampai finish. Ya. Oke? Nah gitu aja sahabat Genvlog konten kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung Genvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang Genvlog. Oke sahabat Genvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!